Itu Batara-Batari, itu Batara yang sudah disucikan, yang sudah menyatu dengan Brahman Sang Yang Maha Purusa, yang memberikan kita perlindungan, kuace. Para umat sedharma dimanapun berada, saya hidup pada tempuh siwa pada Buddha Daksa Dharmita akan memberikan ulasan masalah bagaimana persembahyangan kita di dalam pet. Apakah kita menyembah siapa di sana? Ya, sebelumnya mari kita ucapkan menjadi umat Om Swastiastu, Om Awinam Astu Namasidam, Om Anu Rorah Kertawiyantu Wiswata. Semoga tidak ada halangan dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Ya, baiklah. Sering kita salah kaprah, salah pemahaman tentang pemujaan di Bali. Misalnya tadi pemujaan pura yang ada di seberang lautan begitu di Pulau Bali, juga di Glungkung, di Nusa Penida, dengan penataran pura Penataranggung Nusa. Itu di sana diistanakan dalam Penataranggung itu terdiri berapa pelebaan itu kan. Makanya kita ngaturun bakti di sana gitu. Kan ada runtutannya dulu di Ratu Gede dalam pet itu kan. Itu baru ring Segarau, itu baru ring Taman, itu baru di Ageng ya kan, di Gede ya kan. Itulah yang sebenarnya kita puja. Pertama kita memuja itu Ratu Gede. Alasannya kenapa kita memuja Ratu Gede? Sanalah Ratu Gede dalam pet itu. Mungkin berjasa-jasanya beliau memang betul sebagai manusia, tapi manusia yang super hebat daripada manusia yang lainnya. Dia membantu umat manusia, itu juga disebut juga para leluhur orang Bali gitu. Dia menyelamatkan alam Bali ini dari kehancuran, dari pagebluk, tadi ada gerubuk sebut. Beliau sebagai satu-satu penyelamat supaya alam Bali itu ajak adanya. Makanya tidak salah kita memuja beliau. Kita sudah sebut dengan Batara begitu. Kalau istrinya Batari, Batara Ratu Gede Nusa, karena jasa-jasa beliau. Apakah orang berjasa kita salah untuk memuja? Dia Batara, manusia yang hebat dulunya. Beliau meninggal. Kalau kita sebutkan dengan Amor Ireng Acintya begitu, beliau juga distanakan di sana. Kalau sejarahnya begitu kan, ada Ratu Lingsir, jadi dia kan beliau anaknya ini, Ratu Lingsir ini. Sanakan di dalam pet karena beliau sangat berjasa kepada alam Bali ini. Beliau menguasai yang namanya, kalau kita sebut dengan istilahnya
anak yang beliau melek gitu, indigo, super indigo begitu, gitu pada zaman itu gitu. Semua bisa dideteksi oleh beliau, diramal oleh beliau. Ada penyakit ini, beliau yang bisa mengobati. Sebagai usada, sebagai pengusada kedokteran, ilmu kedokteran Ayurveda beliau punya itu, dan kekuatan mandragunanya beliau begitu. Makanya kita sebagai umat Hindu tidak salah untuk memuja beliau yang pertama, karena ini kan daruntutnya. Kita harus memuja Betara dulu, gitu. Baru kita mengadakan pembersihan begitu di Segara, kan gitu. Satu lagi siklusnya suksema, siklus suksema itu lagi ada penyucian lagi, kan ada beji di sana. Itu baru siwa di sana. Parama siwa di sana. Siwa, sada siwa, parama siwa. Itu di penataran. Makanya berkaitan ini. Satu kesatuan ini. Makanya baru kita diberikan para dewa di sana. Para betara betari, penyucian para dewa, penyucian betara, baru satu kesatuannya. Mahatnya ini. Kalau kita sebutkan Atma, sucikan, terus ini jiwa Atman, gitu, kan, antaratman, gitu, terus antar, niskalatman, anti Atman, niskalatman, para musulmannya baru digede, ada di sana Padmasana. Makanya di dalam peyat itu, Pura Penata Argondala itu, di samping kita menyembah yang berjasa begitu, termasuk para leluhur orang Bali. Karena kan itu para dewa, Sang Hyang Baruna itu, yang putar jagat wana itu, yang memberikan kita kebahagiaan, kesejukan, juga tadi kemakmuran itu. Para personifikasi dari Sri Wisnu, yaitu kemakmuran di sana, di air juga kan gitu. Lalu baru terakhir baru alam besarnya itu, ya, itu Brahmannya Sang Hyang Widiwasa. Berarti kita menyembah di pura dalam peyat itu adalah para leluhur betara-betari kita, gitu, para dewa. Begitu kita menyembah kepada Brahman. Makanya kita sebut dengan roh-roh yang memiliki sifat-sifat ilahi, yang mengetahuinya, sumber segala makhluk, memuja itu. Para roh juga kita puja, para dewa kita puja, dengan pikiran, dengan hati nurani gitu, yang mantap begitu, yang tidak pamerih, yang mantap, yang suci, murni. Bisa memujaku melalui apa? Para dewa, para betara-betari yang berjasa, yang disebut di sana dalam kitab suci Manaso Janatwa Butadim Awewiyang. Dengan Manaso, dengan pikiran yang jenat tua, dengan pikiran yang mantap. Makanya kita tidak boleh ada kepalsuan di sini. Tetap kita tidak tersesat dengan pikiran-pikiran yang buruk. Manusia memuja betara-betari, para leluhur itu ratu gede dalam peyat, yang sudah amor ringa cintiau, yang sudah moksah beberapa kali, yang berjasa begitu, ya bukan butuh kalau beliau
Sama seperti kalau kita punya ibu dan bapak, nenek, buyut itu, tangah wareng, kelamyun gitu. Dulu itu kan manusia juga. Apakah kita salah memuja leluhur kita? Kita kan Wasudewa Kutumbakam, Tatwa Masih. Ya, itu konsepnya harus kita pegang. Kalau yang berjasa siapapun, kalau depan itu, kalau orang berjasa, biar tidak warga Pasek itu, kalau sudah berjasa, pendeta Betara-Betari itu kita puja untuk memberikan kita pengantar untuk kepada para dewa, kepada Brahman. Tidak salah memuja dalam segala keberadaannya sebagai yang tidak terpisahkan dalam diri kita. Aduh, Betara-Betari para dewa itu tidak ada terpisah, itu satu kesatuan sebenarnya. Kalau manusia awam baru udah aneh, ya. Padahal kue, misalnya ada kue, ada dari tepung, ada Nutri-Jelly, sekarang anunya ada tapioka, padahal itu kue namanya begitu, ha? Sama itu. Tadi sudah Pak Pendeta bilang, Maksud Dharma yang berbahagia dimanapun berada, Tuhan mencipta alam semesta ini. Tuhan menciptakan para dewa. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang. Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang meninggal, yang Panco Mahabuto ini dibersihkan dengan beberapa pengaben, pemukur, dilepati gitu kan. Bersih itu tubuh di Betara-Betari, tubuh leluhur. Hah? Patut kita puja karena berjasa melahirkan kita sebagai Pratisentana. Nah, Betara-Betari, para leluhur, mana personifikasi daripada sinar suci kekuatan Brahman, para dewa, yang jumlahnya kita bisa dihitung dalam ada kitab suci berbeda-beda hitungannya. Yang paling simpel kita sebut dengan 33 dewa, sebut dengan Dewa Danau Sango di Bali. Itu Betara-Betari, itu Betara yang sudah disucikan, yang sudah menyatu dengan Brahman Sang Yang Maha Purusa, yang memberikan kita perlindungan, kuace. Makanya ada puja Om Yesta Manoriat Nyinasate Yada Dewa Kimah ke Tadada Tanah Jaitam Rawi Madyas Rawadiasas Tat Dewo Ane Amaho Dewo Warnimahe. Yang para dewa personifikasi daripada Maha Purusa Sang Yang Widiwasa. Anugerahkan baktamu jalan yang terbaik dalam kehidupan perjuangan yang sangat sulit ini. Berikan hambamu Pratisentana keturunan yang suputra, juga diberikan perlindungan. Di mantra Rigveda berikan perlindungan. Betara-Betari para dewa, kekuatan semua Tuhan itu kita diberikan perlindungan. Makanya kita tidak salah memuja Betara Ratu Gede di dalam PN. Demikian secara singkat di depan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan tidak gagal paham manusia Hindu yang dikatakan tokoh-tokoh begitu di Bali begitu. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau punya lontar buku itu, banyak punya lontar, banyak punya susastra, pandita mau fotokopi gitu. Ya, supaya ada
literatur untuk anak-anak, untuk Prestana, untuk kita berikan diklat latihan-latihan nanti. Oh, ini lontar yang bagus, ini lontar yang perlu dipelajari. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk umat sedharma dimanapun berada. Pandita mohon pamit. Om Santi Santi. Semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu.